Terus kalau bergabung, kameranya dihidupkan dulu. Nah, Rionaldi, Lucy terjadi, Betty, Desta ya. Nadia Putri Utami. Tunggu sekitar 2 atau 3 menit. Kita ajak gabungnya. Kameranya ya, itunya untuk mikrofonnya matikan dulu, kameranya saja yang di on kan, biar tidak banyak yang masuk suaranya, apalagi pagi-pagi ini kan yang paling sering dijumpai suara ayam berkokok. Nah, itu menandakan pagi hari memang ya. Ini baru 12 yang gabung. Dan lagi. Dan di jam 4 tadi di jam 7.02 ya. Jam 7.02. Kita 3 menit hanya Pak untuk gabung. Baik, ini sudah 3 menit ya. Kita mulai saja. Nanti kalau yang pengen gabung Pak admin kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan kameranya dihidupkan dulu. Ya, kameranya dihidupkan dulu. Jadi Pak informasikan nak ya, jadi kejadian kemarin mudah-mudahan tidak terjadi lagi, Pak berharap. Itu sebenarnya pembelajarannya seperti ini ya. Pembelajaran seperti ini. Jadi kalau kita tidak tahu duduk permasalahannya, itu lebih baik kita diam. Ya, daripada kita ngomong jadi salah. Nah, kecuali kita sudah tahu apa sih duduk permasalahannya. Nah, baru kita nimbrung. Baru kita ikut ngomong. Nah, jadi kalau kita ngomong itu lah sudah kita tahu permasalahan jadi mana. Oke. Kita yel-yel dulu. Ya, yel-yelnya jangan diubah ya. Serius, relax, fokus. Itu saja. Kalau tidak tahu, diam. Biarkan orang lain tahu yang ngomong. Mikrofonnya hidupkan dulu. Sebentar. Oke. Mikrofonnya. Lucy. Mikrofonnya hidupkan. Oke. Kita yel-yel dulu ya. Semangat. Ya, semangat. Kunci sukses belajar. Serius, relax, fokus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembelajaran online ini kita lanjutkan ya. Nah, jadi kita akan membahas materi. Oh, ya sorry. Matikan kembali suaranya. Mikrofonnya matikan kembali. Biar matikan kembali mikrofonnya ya. Biar suara yang Pak tampilkan ini itu masih ada itu. Ada ayam yang berkokok. Bella, matikan dulu mikrofonnya. Oke, sekarang kita lanjutkan materi kita. Rasanya sudah sampai ke, nah ini ya, terakhir kita rangkaian listrik seri. Sekarang kita masuk ke rangkaian listrik, rangkaian paralel. Masih ada yang mikrofonnya hidup? Coba cek. Sekali lagi Pak, informasikan masih ada mikrofonnya yang hidup, tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Kita lanjutkan rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang memiliki cabang.
Jadi di sini kalau kita menemukan rangkaian listrik ada cabangnya, itu dinamakan dengan rangkaian paralel, ya, rangkaian paralel. Kenapa seperti itu? Nah, ini ada sumber misalnya baterai, ya, baterai arusnya ngalir, arus sumber itu sebesar I, kemudian ini ke atas. Nah, sampai di sini dia ada cabang. Memungkinkan dia bergerak ke atas, ada memungkinkan dia lurus, dan ada yang memungkinkan dia bergerak ke bawah. Nah, disinilah ketemu percabangan. Maka rangkaian ini dinamakan dengan rangkaian paralel. Apa konsep yang terkait dengan rangkaian paralel? Yang pertama itu tegangannya ya. Kalau tahu tegangan sumbernya ada, ya, maka nanti semuanya tahu semua berapakah tegangan P1-nya, ya, berapakah tegangan yang mengapit resistor 2-nya, berapa tegangan yang mengapit resistor 3-nya. Itu semuanya ini P sumber ya. Itu semuanya akan tahu. P1 itu akan sama dengan P2, akan sama dengan P3, akan sama dengan P sumber. Nah, jadi dapat satu saja, maka tegangannya semuanya ketemu semua. Itu konsep yang pertama ya. Konsep yang pertama. Sekarang untuk konsep arusnya, nah arusnya itu belum tentu sama. I sumber itu bisa sama, bisa juga tidak sama dengan I1. Bisa sama, bisa juga tidak sama dengan I2. Bisa sama dan bisa juga tidak sama, sambil ada yang gabung ya, Pak Admin yang gabung, bisa sama, bisa juga tidak sama dengan I3. Nah, jadi belum tentu mentang-mentang ini misalnya 5 ampere, ini pasti 5 ampere, 5 ampere. Belum tentu. Ya, bisa sini 5, ini 0 bisa. Ya, seperti itu. Tapi yang pasti, kalau nilai arus yang melewati rangkaian 1, ditambah dengan arus yang melalui rangkaian 2, ditambah dengan arus yang melalui rangkaian 3, itu nilainya harus sama dengan arus sumber. Nah, sama ini. Nah, jadi kalau di sini misalnya 5 ampere, di sini sudah terpakai 2 ampere, di sini sudah terpakai 1 ampere, ya pasti yang atasnya ini 2 ampere. Jadi jumlahnya harus sama dengan sumber. Dan yang ketiga, untuk hambatan penggantinya, masih ada yang mau gabung? Pak gabungkan dulu. Oke. Nah, sedangkan hambatan totalnya, hambatan pengganti atau hambatan total, SMP sudah pernah ya. Jadi dia 1/RP, hambatan total secara paralel. Masih Dwi Intan, matikan dulu kamera mikrofonnya. 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah Tanti, matikan dulu mikrofonnya, 1/R3. Itu kalau dia 3 resistor. Seandainya resistornya banyak, ya tinggal tambahkan saja sampai 1/Rn sebanyak resistor. Nah, ini SMP dulu pernah ya. SMP dulu. Inilah konsep untuk rangkaian paralel ya, untuk rangkaian paralel. Kita lanjutkan pembacaan alat ukur listrik. Jadi kita coba membaca karena di ujian nasional itu Pak temukan beberapa soal. Siswa itu harus memiliki kompetensi dalam membaca alat ukur. Masih ada yang mikrofonnya hidup? Matikan dulu. Nah, ini contoh ya. Rumusnya secara umum, ini bukan hanya berlaku pada tegangan saja ya. Ini bukan berlaku hanya pada tegangan saja. Umum, bisa untuk arus, bisa untuk arus, bisa untuk resistor. Nah, ini
bahwa rumusnya itu skala yang ditunjukkan jarum dibagi skala maksimum ya, dikali batas ukur. Nah, dari rumusnya. Sekarang langsung Pak aplikasikan ke soal saja ya. Ini ada gambar. Coba kita lihat. Oh, ini voltmeter. Berarti yang diukur itu tegangan. Tegangan. Nah, kita buat dulu. Ini berapa, ini berapa. Skala yang ditunjukkan oleh jarum. Lihat jarumnya. Ini jarumnya. Nah, ini jarum. Ini skalanya yang ditunjukkannya. Oh, ternyata ini angkanya adalah 30. Dibagi skala maksimum. Skala maksimum itu angka yang paling ujung sekali, angka yang paling besar ini. Nah, ini angka yang paling besar ini namanya skala maksimum ya. Ujung sekali, lihat di ujung sekali itu paling besar itu berapa angkanya? Itu kalau skala maksimum berarti 100. Masih dengar suara Pak? Masih ya? Masih, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Oh, ini ada apa ini muncul langsung tiba-tiba? Pak pikir langsung log out. You cannot, you are recording this meeting. Apa ini? Duh, kok ada masalah ya? Oke. Nggak mau dikecilkan ini. PowerPoint-nya kelihatan? Halo? Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak. Sabar. Tidak. Apa ini? Ini masalah dia. Itu masih ada yang hidup kameranya ya. Nah, ini kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Oke, matikan lagi kameranya, mikrofonnya. Pak lanjutkan lagi, Pak, tapi tidak Pak ulang lagi. Tadi langsung saja ke ini ya. Tadi sudah dapat ada angka nilai P-nya itu adalah 30 dibagi titik-titik dikali titik-titik ya. Nah, skala maksimum itu lihat angka yang paling ujung. Ya, angka paling ujung. Berarti itu 100. Dikali batas ukurnya ini, kalau warna yang sebenarnya di alat kita ini warna hitam sebenarnya kabelnya itu. Ya, ini namanya kabel massa. Ya, kabel massa yang ini warna tetap warna merah, ini kabel api. Ya, ini kabel api. Lihat, kalau banyak pilihan seperti ini, lihat kabelnya itu letaknya di mana. Oh, ternyata letaknya itu kabel ini letaknya di 10 volt. Ya, maka ini dikali dengan 10 volt. Silakan kita proses, kita coret angka nolnya, ini padukan dengan ke sini, ini habis, maka ternyata hasil perhitungannya adalah 3 volt. Nah, itu ya. Itu cara pembacaan alat ukur. Berlaku untuk ampere meter, berlaku juga untuk ohm meter. Sama semuanya. Seperti semua prinsipnya. Sekarang kita ke contoh soal. Sebuah tembaga yang mula-mula panjangnya L, jadi nilai L1-nya adalah L, dijadikan 2 kali semula. Nilai L2-nya adalah 2L. Luas penampang yang semula A, berarti nilai A1-nya sama dengan A, dijadikan setengah kali semula. Oh, berarti A2-nya itu dijadikan setengah kali semula ya. Berarti setengah dari A. Jika hambatan kawat mula-mula R, A1-nya adalah R, maka akan menjadi berapa R? Bukan A1 ya, R1 ya. R1-nya adalah R, maka R2-nya berapa? Silakan kita ingat rumus hambatan jenis ya. R sama dengan Rho dikali L dibagi dengan A. Di sini tidak ada cerita Rho. Di sini tidak ada cerita massa jenis kawatnya, maka ini kita anggap tidak mempengaruhi proses. Maka akan kita dapatkan bahwa nanti R2 berbanding R1 sama dengan L2 per A2
dibagi L1 per A1. Matematis, ya, kali sila ini milik yang atas ya. Maka jadi rumusnya L2 dikali A1 dibagi L1 dikali A2. Masukkan yang diketahuinya. L2-nya 2L, A1-nya adalah A, L1-nya adalah L, dan A2-nya adalah setengah A. L-nya kita hilangkan, A-nya kita coret, maka tinggal berarti 2 per setengah ya. Atau sama dengan 2 dikali 2 per 1. Oh, berarti 4R. Maka jawabannya adalah 4R. Yuk, hitung. Silakan yang berikutnya. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Lucy Triani. Hidupkan mikrofonnya, berikan komentar. Tidak ada yang ditanya. Oke, tidak ada ya. Ya, kalau tidak ada, Pak, lanjutkan lagi. Matikan lagi, Lucy. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ya, soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini ada, ada grafik hubungan antara arus. Ini hubungan antara arus, ini arus, dengan tegangan. Ini tegangan ya, volt tegangan. Oke. Jika beda potensial dinaikkan menjadi 20 volt, beda potensial itu berarti P ya. P2-nya menjadi 30 volt. Ya, 30 volt. Pertanyaannya, maka arus yang mengalir dalam rangkaian adalah titik-titik ampere. Berarti I2-nya itu tanda tanya. Oke. Kita pasti ini hukum Ohm ya. Ini pasti kita ingat hukum Ohm. Hukum Ohm itu VIR. P sama dengan I dikali R. Nah, itu. Di sini I-nya, R-nya tidak disebutkan. Berarti R ini tidak ada pengaruhnya. Berarti dianggap konstan. Ya, maka tinggal P sama dengan I. Rumusnya akan menjadi berarti P2 per P1. Waduh, apa langsung 4 ya? Nah, langsung saja Pak tadi. Rumusnya nanti P2 per P1 akan sama dengan I2 per I1. Nah, berarti P2-nya I2 per I1 dikali P1. I2-nya berapa tadi? Sorry ya, yang ditanya itu I ya. Yang ditanya itu I, kita putar saja ini. Yang ditanya itu I2 ya. Oke, I2 yang ditanya. Berarti I2 sama dengan P2 dikali I1 dibagi P1. P2-nya, ini tadi sudah Pak tulis ini. Ini adalah nilai P2. P2 berarti 30 volt. I1-nya, nah I1-nya dengan P1-nya berapakah nilainya? Kita cek di sini. Boleh Anda pilih. Ini sangat banyak sekali kemungkinan I mau 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Silakan pilih salah satu. Ya, pilih salah satu. Nah, hasilnya tetap sama. Contoh misalnya Pak pilih 0,2 saja. 0,2. Nah, konsekuensinya kalau pilih 0,2, cari pasangan P untuk 0,2 ini tarik ke atas, ini tarik ke samping. Oh, ternyata 0,2 itu pasangannya adalah 4. Oke. Sekarang kita proses. Maka jadinya ini kita coret ya, serot, habiskan. Tinggal 3 dikali 2 berarti 6 dibagi dengan 4. Sederhanakan sama-sama bagi 2,
6 bagi 2, 3. 4 bagi 2 ini 2. 3 per 2 itu berarti 1,5 volt ya. Nah, inilah. Jadi jawabannya adalah 1,5 volt. Yuk kita cari komentar dulu. Rionaldi, hidupkan mikrofonnya, berikan komentar. Yuk. Enggak ada, Pak. Enggak ada? Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3. 3 buah lampu yang hambatannya 2 ohm, 4 ohm, dan 3 ohm. Nah, ini jadi 3 buah lampu ini adalah 2 ohm, 4 ohm, dan 6 ohm. Dihubungkan dengan 8 buah baterai yang masing-masing tegangannya 1,5. 8 dikali 1,5. Ya, ininya sumbernya ya, 8 kali 1,5. Berarti ini berapa ini? 1 kali 8, 8, 8 kali 5, 40. 8 tambah 4 berarti 12 volt ya. 12 volt. Jika disusun lampu seperti gambar, lihat apakah ada percabangan. Ternyata tidak ada cabang, ini berarti seri. Tidak ada cabang. Pertanyaannya, hitunglah tegangan sumber, tegangan 1, tegangan 2, dan tegangan 3. Oke, kita hitung. Tegangan sumber sudah jelas. Tegangan sumber nilainya adalah 12 volt ya. Ini sumber ini, 8 baterai masing-masing 1,5, berarti 12 volt. Sekarang bagaimana kita mau mencari tegangan 1? Ya, tegangan 1. Nah, tegangan 1 ini kan kalau hukum Ohm, P1 itu harus sama dengan I1 dikali R1. I1-nya belum ada. R1-nya memang sudah nunggu ya. R1-nya 2 ohm. Nah, ini tidak bisa. Berarti kita harus, ini kita biarkan dulu. Ini kita biarkan dulu. Maka kita butuh arus dulu. Ya, kita harus cari arus dulu. Kalau belum dapat arusnya, belum bisa kita cari tegangannya. Kita lompat. Ya, berarti kita masuk dulu ke yang B. Ya, yang B. Oke, kita masuk dulu yang B. Mencari I1, I2, dan I3. Karena dia seri, ya, dapat I saja, ini semuanya akan ketemu ya. Berarti kita cari I. Untuk mencari I, butuh hambatan total. RS secara seri. R1 tambah R2 ditambah R3. Berapakah 2 tambah 4 tambah 6? Berarti 12 ohm. Nah, berdasarkan hukum Ohm itu I sama dengan P dibagi dengan R. P-nya P sumber ya. P-nya P sumber. P sumbernya tadi berapa? 12 volt. R-nya secara seri dibagi 12 volt. Oh, 12 bagi 12 berarti 1 ampere. Maka nilai I itu sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, nilainya 1 ampere. Ketemu ini, baru kita lari ke atas. Nilai I1-nya 1 kali 2 berarti 2 volt. Kemudian I2 dikali R2. I2-nya 1, R2-nya adalah 4. 1 kali 4 berarti 4 volt. I3 dikali R3. I-nya I3 jadi sama ya. 1, R3-nya berapa? 6. Berarti 6 volt. Kalau dijumlahkan, jumlahnya adalah 12 volt. Ah, itu. Yuk, kasih komentar. Muhammad Alvito, coba. Hidupkan kameranya, Vito.
Apa komentarnya? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Mungkin ini Pak jelaskannya agak cepat. Nanti kalau belum paham, diulang-ulang saja di video ya. Mohon maaf, ini kan ada keterbatasan Siap. waktu. Nanti belum selesai penjelasannya, waktunya sudah habis. Nah, ini ada keterbatasan waktu. Jadi Pak kadang mungkin agak ngebut menjelaskannya. Lanjut. Ternyata cukup sampai sini materi tugas. Ya, tinggal silakan laksanakan tugas ini. Jika muatan listrik mengalir dalam sebuah rangkaian dijadikan 2 kali semula. Ya. Jika muatan itu Q ya. Muatan itu Pak kasih tahu, muatan itu Q. Berarti Q-nya 2 kali semula. Nah, 2 kali semula. Dalam waktu yang sama, maka yang ditanya mengalir, maka kuat arus yang mengalir. Nah, jadi yang ditanya itu adalah I2-nya nanti. I2-nya. Gunakan rumus hubungan antara muatan, arus, dan waktu. Ada nanti, lihat di materi sebelumnya. Perhatikan gambar alat ukur listrik berikut. Ini alat ukur apa? Lihat. Ya. Ini alat ukur apa? Lihat di sini. Kemudian berapa nilai pengukurannya? Nah, cari skala ditunjukkan oleh jarum, dibagi dengan skala maksimum, dikali dengan alat ukur. Lihat di sini ya. Alat ukurnya lihat di sini. Itu nomor 3. Oke. Sekarang ke nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 hampir sama seperti contoh soal tadi, ya. Hanya rangkaiannya Pak buat ini adalah rangkaian paralel. Silakan hitung nilai tegangan sumbernya, berapa tegangan sumbernya. Sudah itu nanti ini dapat nilai P1-nya, dapat nilai P2-nya, dapat nilai P3. Sudah ketemu, ini hambatan total ya, 1/RP, 1/R1, ditambah 1/R2, ditambah 1/R3. Nah, hitung. Dapat yang ini. Arus, ya silakan gunakan hukum Ohm. Hukum Ohm. Arus itu adalah tegangan dibagi dengan hambatan. Berarti ngitung arus 1, P1 dibagi R1. Ngitung PI2, P2 dibagi R2. Ngitung I3, P3 dibagi R3. Maka selesai. Ya, tidak ada masalah. Selamat. Selesai, selamat mengerjakan tugas. Semoga sukses, amin ya rabbal alamin. Kalau Anda pengen pembelajaran ini mendapatkan nilai 100, ya, pengen mendapatkan nilai 100, silakan pahami 3 target ini. 3 target. Ya. 1, absen di Zoom, meeting, atau YouTube, nilainya 20. Buat ringkasan plus 3 soal dijawab. Jawab 3 soal, kirim ke GC. Ditunggu seperti biasa paling lambat jam 6 sore hari ini. Benar jawab 3 soal, itu nilainya 60. Selamat mengerjakan, ya, semoga sukses. Kita tutup dulu. Ini stop sessionnya. Ya. Yuk, kameranya dihidupkan. Untuk yang nomor 1 tadi, ingat tidak rumusnya? Catatan yang pertama ya. Hubungan antara muatan, Q, I, dan T. Nah, itu yang pertemuan kita sebelumnya. Buka slide yang pertemuan sebelumnya. Itu dicari di situ.
Kameranya dihidupkan, kita akan penutupan ya. Penutupan. Namun sebelumnya, ada yang ingin tanyakan? Ada? Tidak. Tidak ada. Yuk, kita akhiri kegiatan kita hari ini, namun kita yel-yel dulu. Semangat, jangan kalah dengan kelas yang lain. Ya, kalau paham, ngomong. Kalau tidak paham, mendingan diam. Ya, jadi, seperti itu. Oke, kunci sukses belajar. Serius. Relax, fokus. Oke, untuk hari ini Pak cukupkan sampai di sini. Kalau ada kata-kata yang salah, Pak mohon maaf. Kepada Allah, Pak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you. See you.